Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Seorang pelajar menjadi korban pengeroyokan kakak kelasnya di dalam halaman bis sekolah di Makassar. Polda Sulawesi Selatan akan memperketat pengawasan di pelabuhan terkait impor pakaian bekas. Tradisi membersihkan masjid jadi kebiasaan setiap menjelang Ramadan di kota Makassar. Kita ke informasi pertama hari ini. Dipicu saling tatap muka, seorang pelajar di kota Makassar menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan kakak kelasnya. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian telinga dan perdarahan pada bagian tangan. Seorang pelajar berinisial GPM, 17 tahun, dikeroyok sejumlah pelajar yang tak lain kakak kelasnya sendiri di halaman salah satu sekolah SMA negeri di kota Makassar pada Jumat minggu lalu. Korban ditendang dan dipukul serta diseret oleh sejumlah pelaku sambil disaksikan puluhan murid. Mirisnya, saat korban dikeroyok sejumlah pelajar, nampak seorang guru ikut menonton dan tidak melerai perkelahian tersebut. Pihak sekolah masih enggan berkomentar kepada rekan media terkait sikap acuh guru yang ada di dalam video dan menyebabkan terjadinya aksi pengeroyokan. Dari keterangan polisi, awalnya pelaku utama berinisial II tak terima lantaran ditatap oleh korban berinisial GPM dari atas gedung lantai 2 sekolah saat proses pembelajaran olahraga sedang berlangsung. Korban lalu dihadang oleh pelaku bersama teman-temannya di depan gerbang sekolah hingga terjadilah aksi pengeroyokan. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lebam di bagian telinga, dahi, dan luka bekas pendarahan di bagian tangan. Yang mana pada saat itu korban berada di lantai 2, terus yang terlapor ini berada di lantai 1. Pada saat itu terlapor yang berinisial II berada di lantai 1 dan korban melihat ke bawah ke arah II ini, dan dia merasa tersinggung, dilihat terus. Kasus ini pun telah dilaporkan orang tua korban ke Polsek Tamalate dan polisi masih melakukan penyelidikan terkait pelajar yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Raisa Sabu melaporkan dari kota Makassar. Jenazah lelaki ditemukan membusuk di rumah panggung di Kabupaten Pindrang. Polisi langsung memasang garis polisi dan meminta keterangan sejumlah warga untuk menguak kematian lelaki tersebut. Petugas kepolisian dibantu warga terpaksa membongkar kamar di sebuah rumah panggung yang terletak di lingkungan Amasangan, Barat, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang pada Senin kemarin. Dalam kamar tersebut ditemukan mayat laki-laki bernama Amal berusia 68 tahun. Mayat diduga meninggal sejak beberapa hari lalu, sudah mengeluarkan bau busuk dan mengalami pembengkakan. Polisi juga memasang garis polisi di rumah panggung yang menjadi lokasi penemuan mayat tersebut dan mengambil keterangan warga untuk menguak penyebab kematian. Di tubuh jenazah tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan awal luar terhadap korban itu belum ada ditemukan indikasi tanda-tanda kekerasan. Kalau kondisi jenazahnya bagaimana? Jadi kondisi jenazah sudah dalam keadaan bengkak, mengalami pembengkakan di beberapa area tubuh. Itu diperkirakan karena almarhum ini meninggal 3-4 hari yang lalu. Pihak keluarga yang ditemui pihak kepolisian menerima kematian laki-laki berusia 68 tahun tersebut dan langsung dimakamkan di pemakaman umum Lasinrang Pindrang. Suardi Gata melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita beralih ke informasi lain, seorang buruh bangunan di kota Makassar ditangkap karena menjadi begal yang kerap menyasar wanita sebagai korbannya. Pelaku mengaku telah 3 kali melakukan aksi begal.
Seorang buruh bangunan bernama Henry alias Bowo ditangkap oleh petugas Polsek Tamalate pada Senin malam kemarin. Henry diketahui kerap melakukan begal di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Pihak kepolisian menerima laporan dari korban, yakni seorang perempuan yang telah dibegal di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan membekuk pelaku di rumahnya yang masih di daerah sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Polisi turut menyita barang bukti berupa tas milik korban berisikan HP serta kartu-kartu ATM-nya yang dicuri dan motor yang digunakan pelaku. Pelaku mengaku telah 3 kali melakukan aksi begal dan mengincar wanita yang tengah berkendara di jalan raya. Masih dari tim opsional kami, kemudian Kanitres bersama dengan Panit opsional bersama anggota di lapangan mendatangi keberadaan pelaku dan mengamankan pelaku bersama 1 buah handphone yang ada di depan kita nih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga mencatut nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja untuk pemerasan terhadap keluarga korban kasus narkoba, seorang wartawan media daring dilaporkan ke polisi. Seorang wartawan media online lokal di Tanah Toraja dijemput tim Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja dan langsung diserahkan ke tim Satreskrim Polres Toraja Utara pada Senin siang kemarin. Hal itu dilakukan atas dugaan pemerasan dengan mencatut nama Kepala BNNK Tanah Toraja, AKBP Dewi Tonglo. Pelaku Paulus Nil secara resmi dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dengan menyertakan sejumlah bukti chat WhatsApp dan bukti transfer uang yang sudah dia terima dari pihak korban. Kedatangan kami hari ini dari BNN Kabupaten Tanah Toraja membawa laporan tentang pencatutan nama organisasi BNN Kabupaten Tanah Toraja dan Kepala BNN Kabupaten Tanah Toraja terkait dengan modus yang dilakukan oleh pelaku. Dan kami diperintahkan oleh Kepala BNN untuk datang di Polres Toraja Utara ini untuk. Sementara untuk mendalami kasus ini, Satreskrim Polres Toraja Utara tengah mendalami modus pelaku dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti seperti chatting WhatsApp, bukti transfer, dan mengamankan barang bukti 1 buah handphone. Modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu dengan mengatasnamakan Kepala BNN dengan meminta uang mengatasnamakan Kepala BNN supaya pelaku tindak pidana narkotika ini dilakukan asesmen. Untuk terduga pelaku tersebut inisial PN. Informasi kami terima bekerja di media online. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Toraja Utara dan jika terbukti, pelaku terancam dengan dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Polisi menetapkan 7 mahasiswa dan 1 petugas kebersihan dalam bentrok antar fakultas yang terjadi di Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak kampus juga memberhentikan 7 mahasiswa secara tidak hormat. Setelah melakukan penyelidikan selama sepekan, tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 7 mahasiswa dari 2 fakultas yang diduga sebagai provokator hingga tawuran terjadi di kampus Universitas Hasanuddin, Unhas Makassar beberapa waktu lalu. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu 7 mahasiswa dari Fakultas Peternakan dan dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta 1 tersangka lainnya adalah cleaning service kampus. Polisi juga menjerat 5 tersangka dari Fakultas Peternakan terkait pengeroyokan terhadap salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selain itu, serta seorang 1 cleaning service. Pihak kampus juga tengah menyiapkan berkas pemecatan bagi 7 mahasiswanya, serta pemecatan pekerja kebersihan. Tanggal 18, mereka melakukan keributan, kemudian membalas dendam lagi,
sehingga melakukan pengeroyokan. Jadi istilahnya mereka ini saling jaga gengsi studinya saja. Karena ini sudah unsur pidana, itu kami serahkan ke pihak yang berwajib. Ranahnya adalah ranah di kepolisian. Mungkin seperti itu. Iya, di regulasi Universitas Hasanuddin, kalau sudah terpidana, itu pasti kami akan memberhentikan secara tidak hormat. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sebelumnya pada Kamis 16 Maret lalu, tawuran 2 fakultas terjadi di Unhas. Setelah tawuran usai, seorang mahasiswa menjadi korban pengeroyokan dari mahasiswa lainnya. Ade Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.